Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sekali lagi, waktu terasa terhenti, tubuh Hana membeku, tapi jantungnya semakin terpacu. Ketakutan seketika merambat ke hati dan memaksa sepasang mata indah itu berair. Mengurung anak-anaknya di dalam sangkar, nyatanya tak cukup mampu untuk menghalangi semesta menyatukan ayah dan anak dalam sebuah pertemuan yang tak terencana. Nafas panjang mengembalikan akal sehatnya yang sempat menghilang. Jari-jarinya mengusap cairan bening yang mengaliri kedua sisi pipinya. Kaki Hana pun terayun pelan dan mendorong gagang pintu kaca itu. Hal yang sama juga terjadi pada Evan. Bibirnya belum mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sorot matanya terpaku pada sosok wanita sederhana yang baru saja memasuki ruangan. 7 tahun adalah waktu perpisahan yang cukup lama, tetapi waktu rupanya tak cukup kuat untuk membuatnya melupakan wajah itu. Betapa di masa lalu senyum indah seorang Hana Cabrera mampu membuat Evan Malik Askara melupakan seisi dunia. Namun wanita yang kini berdiri di hadapannya hanyalah wanita sederhana dengan wajah datar dan sedikit memucat. Hana Cabrera. Mulut Evan refleks menyebut nama itu. Pandangannya menyisir tubuh itu. Hana tak banyak berubah dari segi fisik, hanya penampilannya yang sangat jauh berbeda dan tampak tidak terawat. Kemeja krem berbahan katun yang sedikit kusam, juga rambutnya yang panjang tergerai tetapi agak berantakan. "Star?" Suara gemetar itu membuat Star menunduk dan tak berani menoleh. Kebab isi daging ayam yang berada dalam genggamannya terjatuh ke lantai, yang mana membuat Evan tersadar dari lamunan dan perhatiannya teralihkan pada gadis kecil itu. Binar bahagia di wajah Star mendadak sirna dan seketika mulai memucat. "Mami," panggilan lembut itu seakan meruntuhkan benteng pertahanan. Hana berlutut di hadapan putrinya dan memeluk dengan erat. Isak tangis mulai terdengar dari sana. Evan menatap punggung Hana yang membelakanginya. Pelukan itu pun perlahan memudar pucat di wajah Star. Hana sudah menikah dan Star adalah anaknya. Kebetulan macam apa ini? Batin Evan. "Kenapa kau pergi sendiri, nak? Sendirian di luar itu berbahaya untukmu," ucap Hana melepas pelukan. Tangannya terulur membelai rambut putrinya, lalu kemudian membenamkan kecupan demi kecupan di wajah itu demi mengurai rasa khawatir yang menguasai hatinya. "Maaf Mami, mereka bilang di sini ada kebab dan minuman gratis. Kita bisa mendapatkannya walaupun tidak punya uang," jawab Star polos. Detik itu juga perasaan Evan bagai disayat-sayat. Entah mengapa, tetapi setiap mendengar kepolosan Star membuatnya merasa sesak. Jika boleh, ingin rasanya ia berikan seluruh makanan yang ada di kafe miliknya kepada Star. "Tidak, nak, tempat ini bukan untuk kita. Kau tahu kan, Mami akan membelikannya walaupun kau tidak meminta. Tapi ada waktunya, kau bisa menunggu sebentar kan?" Hana mengecup punggung tangan putrinya. "Mengerti Mami, maafkan aku." Tangan Star melingkar di leher maminya. Dagunya bersandar di bahu Hana. Sorot matanya mengarah pada makanan dan minuman yang ada di meja, menatapnya dengan sedih. "Sekarang kita pulang ya." "Mami, paman itu bilang aku boleh membawa pulang roti dan kebab yang ada di meja untuk kakak." Star menunjuk sebuah paper bag yang tadi dipesan Evan kepada pelayan untuk dibawa pulang olehnya. Ia menatap Hana penuh harap, meskipun masih tampak ragu.
Tidak sayang, nanti Mami akan membeli sendiri untuk kakakmu. Hana membantu Star berdiri dan menyematkan penyangga tongkat di sela ketiak. Evan yang sejak tadi terdiam langsung berdiri ketika Hana mulai menuntun Star untuk berjalan, hendak keluar dari ruangan itu. "Tunggu," ucap Evan menghentikan langkah Hana dan Star. Star menoleh tetapi Hana terlihat enggan. Laki-laki itu meraih paperback dan berjongkok di sisi Star tanpa memperdulikan ekspresi penolakan yang ditunjukkan oleh Hana. Evan menautkan gantungan di tangan kanan Star. Ia melukis senyum di wajahnya, seraya membelai wajah mungil Star. "Ini untukmu dan juga kakakmu, Nak. Katakan pada kakakmu bahwa dia juga boleh kemari kapan saja." "Itu tidak perlu, aku bisa membelinya sendiri untuk anakku," kesal. Hana hendak merebut paperback itu, namun Evan menghalanginya. "Kau tidak punya hak mengambil hak anakmu. Itu untuknya dan dia berhak menerimanya atau tidak, iya kan, Star?" ucap Evan berusaha meyakinkan Star agar menerima pemberiannya. Star mendongakkan kepala menatap sang mami, walaupun sebenarnya takut, namun aroma dari roti panas yang menguar dari dalam paperback di genggamannya begitu menggoda. "Mami, boleh ya aku bawa pulang ini untuk kakak? Kakak kan juga suka makan kebab. Tadi aku sudah makan roti dan kebab. Bukankah Mami selalu bilang aku dan kakak harus selalu saling berbagi?" Untuk kesekian kali hati Evan menghangat mendengar ucapan Star. Ia masih sangat kecil tetapi begitu memikirkan kakaknya. "Baiklah, tapi kali ini saja. Ucapkan terima kasih pada paman itu dan kita pulang," sahut Hana enggan menoleh. Star pun tersenyum senang menatap Evan dengan wajah berbinar bahagia. "Terima kasih, Paman. Aku akan bilang kakak kalau ini pemberian Paman." "Sama-sama, Nona kecil. Sampai jumpa di lain waktu." Entah dorongan dari mana, Evan memeluk tubuh kecil itu hingga rasanya tak rela melepas. Setiap detik terasa begitu berarti dan setiap sentuhan menciptakan rasa yang sulit ia mengerti. "Ayo, Star." Panggilan itu membuat Evan melepas pelukan. Mematung menatap nanar kepergian Star yang mulai menjauh dan perlahan menghilang dari balik sebuah pilar. Evan tak mengerti perasaan apa yang dimiliki untuk Star. Tubuhnya terjatuh di sebuah sofa. Tatapannya mengarah pada potongan kebab yang tadi dijatuhkan Star karena terkejut dengan kedatangan Hana. "Aku dan kakak sangat suka makan kebab, tapi Mami hanya bisa membelinya sehabis gajian saja." "Wah, keren sekali. Seandainya aku bisa makan ini setiap hari." "Paman, jangan izinkan dia masuk kemari. Dia pasti kemari hanya untuk mencuri makanan. Apakah mereka hidup dalam serba keterbatasan hingga untuk membeli roti saja harus menunggu sebulan?" batin Evan bertanya. Tersadar dari lamunan, laki-laki itu bangkit dari duduknya dan berlari keluar, mengedarkan pandangannya ke sisi kanan dan kiri jalanan, dan terdiam beberapa saat ketika melihat Hana dan Star di kejauhan. Rasa ingin tahu membuatnya nekat mengikuti Hana dan Star dari jarak aman dan tanpa disadari oleh Hana. Ia bahkan harus beberapa kali bersembunyi ketika Hana menoleh saat akan menyeberang jalan. Evan terhenti di depan sebuah gang sempit, tempat yang baru saja dilalui Hana dan Star, hingga langkah kakinya terhenti di ujung jalan sempit. "Jadi mereka tinggal di sekitar sini," gumam Evan mengintip dari balik tembok pemisah antara rumah satu dan rumah lainnya.
Rasa sakit kembali menjalar hingga hampir menangis. Hana dan Star baru saja memasuki sebuah rumah sempit dan terbilang cukup kumuh. Di mansion, dinginnya udara malam terasa menusuk ke tulang. Evan sedang menikmati kesendiriannya di balkon rumah. Pertemuan dengan Hana dan Star hari ini bagai sebuah kejutan yang tak terduga. Walaupun telah berusaha mengusir bayang-bayang Star dan Hana dari benaknya, namun tetap tak bisa. Kenangan masa lalu terasa berputar dalam ingatannya. Beberapa tahun lalu, ketika segala perasaan cinta menggebu yang ia miliki untuk Hana berubah menjadi rasa benci. Malam itu, malam tahun baru, ketika gemerlapnya pesta-pesta menyilaukan mata. Malam ketika ia ingin memulai sebuah hubungan baru dan menyatakan perasaan yang selama ini dipendamnya untuk seorang gadis bernama Hana Cabrera. Namun segalanya hancur saat ia mendapati Hana bersama seorang pria yang tengah dalam keadaan mabuk memasuki sebuah kamar hotel, yang mana meruntuhkan segala keyakinan Evan untuk memulai segalanya bersama Hana. "Anda memanggil saya, Tuan," suara seorang pria membuyarkan lamunan Evan. "Iya, Osman, aku ingin kau menyelidiki seseorang." "Baik, Tuan," jawab pria itu. Evan menggeser sebuah foto yang diambilnya beberapa tahun lalu. "Namanya Hana Cabrera. Aku ingin kau cari informasi tentangnya dan juga anak-anaknya. Aku mau informasi selengkap-lengkapnya." "Itu saja, Tuan." "Ya," balasnya singkat. Rasa ingin tahu semakin membelenggu Evan, apalagi setelah tak sengaja mendengar pembicaraan beberapa tetangga yang menyebut Hana wanita tidak beres. Ia belum menikah namun memiliki anak. "Aku harus tahu kenapa Hana Cabrera menghilang selama 7 tahun ini. Di mana ayah dari anak-anaknya, dan kenapa laki-laki itu membiarkan mereka hidup dalam serba keterbatasan dan tinggal di sebuah rumah yang tidak layak huni?"